Lawanan artinya maju terus, maju. Tapi 12 RM-nya mungkin salah satunya ke teman kita yang namanya Agus kena. Cuma pada saat itu Agus itu lari jatuh dan akhirnya di aspal kepentoklah trotoar. Dari situ tetap kita maju lagi, tetap ribut. Iya, Agus ditarik, tapi tetap ribut. Dan setelah mungkin Agus nggak berangkat ke sekolah, kita dia itu ya berita duka yang kita terima pada saat itu, puncaklah emosi kita. Agus meninggal. Meninggalnya berarti di klinik ya? Iya, Di klinik. kemudian Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat penggemar Bonsai Channel dimanapun Anda berada. Semoga semuanya pada sehat di tengah new normal, proses new normal ini. Transisi new normal. Dan alhamdulillah lagi mampir nih ke teman angkatan. Satu angkatan, satu perjuangan, cuma beda basis. Masih berseputar daerah Bekasi, tepatnya nih di mana nih Bang? Cibitung, Kampung Telar. Kampung Telar, maksudnya CBL ya? CBL, Perumahan Grand Permata 1. Alhamdulillah. Udah berapa tahun sih? Jalan mau 5 tahun. 5 tahun. Dan narasumber ini dari Bonser 2, basis 44, namanya Bang Turman. Kabar Bang? Salam kenal. Bang Turman nggak ketemu nih dari lulus sekitar hampir 23 tahun ya Bang? Udah lama itu, Bay. Kita ketemu lagi 2018 waktu proses Morio Alumni Akbar Jilid 2. Bang, punya anak berapa Bang? Ane punya anak 3, istri 1. Satu dong Bang. Iya, kalau bisa Jangan nambah. hanya 1. Iya, amin. Bang Turman ini kesibukannya apa Bang sekarang? Ya, sekarang untuk kita ya, udah lama nih. Jadi sungguh luar biasa lah. Ane kita bisa silaturahmi. Ane kerja di Transjakarta Busway. Jakarta. Busway. Jadi tempat tinggal dulu Pasar Rebo, Pasar Induk. Jadi berkelanjutan tiap tahun, bekerja. Akhirnya kita ambil perumahan BTN Grand Permata Kampung Telar Cibitung. Untuk trek jalur berarti bawa mobil trans ya? Apa di kantor? Posisi untuk kerjaan sebagai koordinator wilayah koridor khusus kalau Bekasi Semarikon ya? itu integrasi. Oh gitu. Itu integrasi. Jadi integrasi antara Jawa Barat dan DKI. Jadi melayani transportasinya dengan hanya pembayaran 3.500 bisa kemana aja untuk busway. Sehari-harinya berarti posnya di mana? Kalau untuk saat ini Pulau Gadung, Harmoni. Posnya di situ. Iya. Koridornya. Koridornya. Iya, koridor. Jadi itu yang saya naungi untuk koridor 2 Harmoni Pulau Gadung. Itu berapa tahun? Kalau kerja di busway, Ani udah hampir 16 tahun. 16 tahun. Di tahun 2006. Berarti posisinya koordinator lapangan ya? Wilayah. Iya. Selain kerja usaha Bang ya? Tadi lihat ada usahanya apa nih? Salon sama Nola Sel. Alhamdulillah untuk masalah usaha sih ya kita ada tambahan untuk biro jasa
tiket pesawat terbang, Maksudnya travel ya? iya travel. Lanjut usaha untuk dampingi istri, ya ada salon. Salon ya. Iya. Itu kalau Bang Lasel pembayaran gitu. Betul. Jadi kita bisa melayani pembayaran, contohnya kayak token, telepon, Transfer terbang, terbang. terus cicilan-cicilan. Ya, tapi yang saat ini yang saya jalankan ya sementara tiket pesawat sama data-data pulsa. Ntar kita kulik usahanya Bang Turman nih. Amin, amin. Biar yang teman-teman yang wilayah Cibitung, Tambun dan sekitarnya Cikarang, mau Bang Turman ini punya usaha, kalau perlu pengen kerimbat kemari gitu. Untuk yang mau merit lagi bisa dipesan rias pengantinnya. Oh iya, rias pengantin tadi di depan Iya. ya. Jadi nerima rias pengantin. Nanti part 2 kita kulik. Untuk Sekarang harga bisa lah. harga sahabat lah gitu. Kita kulik tentang masa lalu waktu Bang Turman nih. Ente Silitonga Bang ya? Marga. Silitonga ya. Iya. Turman Silitonga ini bisa cerita waktu masih zaman sekolah di Bonser. Itu berarti 96 lulus hampir 25 tahun yang lalu. Masih ingat Bang ya? Mudah-mudahan ya, Weh. Memori juga tuh, Weh. Nih ceritanya gimana Bang? Ente bisa masuk Bonser nih ceritanya ini, awal-awalnya dulu nih. Tahun 93 berarti. Kalau cerita untuk masuk Bonser, memang pada saat itu SMP kita nggak tahu tuh yang Bonser yang namanya apa tuh Bonser. Kita Nggak ngerti tahu, ya? nggak ngerti. SMP mana? SMP kita di Kampung Rambutan, SMP Negeri 257. 2007. Nah setelah lulus, kita memang pada saat itu ingin masuk STM. STM mana yang saya pilih pada saat itu memang adalah di daerah Kramat Raya. Oh 6KR negeri ya? Iya, memang ada paman saya di situ. Cuma kuotanya untuk penerimaan di situ habis. Kuota murid apa kuota jurusan? Murid, untuk murid memang udah habis. Tapi dialihkan lah sama paman saya itu di Jatinegara. STM 3. Ya, STM 3 tapi bukan negerinya, PGRI-nya. Oh langsung? Iya. Padahal ente tinggi ya? Ya lumayan lah, Pas-pasan. lumayan lah. Gak memalukan juga. Cuma pada saat mau masuk, kita nggak tahu tuh Bonser kayak gimana tuh. Sama paman saya, udah kamu temuin yang namanya kepala sekolah pada saat itu Palimbong. Memang Palimbong lah. Orang Batak katanya. Wah kebetulan lah Pas ya. untuk Interaksinya. Nah, datanglah tuh ambil formulir, ketemu dengan nama Palimbong atas arahan paman saya. Masuk, gede juga nih kolam STM nih, PGRI. Ambil formulir, baru ngeliat tuh yang namanya senior-senior Contoh Bonser. serem-serem, ganteng-ganteng. Ya, pertama-tama sih kita lihat, kita sebagai namanya junior ya kan, Bang, lu mau masuk sini serius nggak lu? Kuat nggak lu? Waduh, maksudnya apa nih? Gitu kan, kuat maksudnya apa? Maksudnya apa Bang? Pokoknya kalau di jalanan kita harus satu kompak basis. Lu balik mana? Pas Rebo. Wah, gua basis Priuk. Pada saat itu, aku belum tahu namanya siapa tuh. Itu begitu baru masuk ya Bang? Iya. Eranya era tahun-tahun 93. Masuk, dapat formulir. Pas kebetulan lah di orientasi kita di namanya sekolah. P4 tuh. Nah, pengenalan tuh sama teman-teman tuh. Teman-teman yang namanya dari senior-senior kita yang dari kelas 2, kelas 3. Ketemulah abang-abang yang lainnya. Berangkat dari rumah, kita memang menanya bawa buku 2 tuh. Iya. Bawa buku 2. Yang kedua 1 dulu tuh. Ya, selebihnya kita berangkat sesuai dengan namanya, baru kita kenal tuh namanya Ini basis. pakai SMP masih Bang? Udah pakai langsung abu-abu. Kalau pakai SMP Bang, selama penataran P4 ada ceritanya nggak? Di saat itu Yang intinya sempat masih pakai SMP, sempat, tapi beberapa hari kemudian putih abu-abu. udah putih abu-abu.
kita saling kenal tuh namanya teman-teman yang lain, si A, si B, si C. Nah, lintingan-lintingan kita makin solid tuh. Disitulah zaman-zaman itu Ani jadi tahu yang namanya basis. Berangkat satu unit bus yang masih ibaratnya masih kaleng tuh mobil. Kaleng kerupuk. Iya, yang namanya Maesari 44. Berdubel tuh. Angkatan itu banyak ya Bang? Hampir kategorinya minimal kalau udah satu bus 60. Itu Bonser 2 doang? Iya, sekali berangkat. Sekali berangkat di Sekali berangkat itu? iya, basis berangkat. Luar biasa. Itu di era ya, tahun RT kelas 1. kelas 1 menjelang kelas 2 itu masih Banyak double. Titik pertama apa? Nongkrong. Kalau titik pertama 44 tuh di masih proyek pembangunan terminal rambutan di Pasar Rebo. Oh, waktu itu kampung rambutan lagi dibangun ya? Iya, Pasar Rebo, yang bilang Pasar Rebo. Berarti putaran? Iya, pas. Gitu. Ya kisah-kisah sekolah nih ceritanya jadinya. Ini masih kelas 1 nih. Ya kita ikut ibaratnya ikut senior lah. Apa kata senior nurut dah? Pokoknya kita jalanin berangkat sekolah ya, kalau orang tua mah pastinya taunya kita sekolah. Tapi emang niat sekolah. Berangkat kumpul, tapi nggak tahu nih udah berjalannya bareng. Tapi namanya di jalan tahu kan sendiri kan. Itu juga ngerasain kan. Namanya ada hambatan, itulah terjadi tawuran. Tapi namanya Bonser 2 nggak ada kata mundur kalau kata senior. Maju. Mundur dibagelin Bang sama Bang kelas. Betul. Itulah kenang-kenangan yang aneh ingat berangkat sekolah. Tetap nyampe di sekolah sekalipun terlambat, kita pastinya masuk kelas. Walaupun telat. Belajar tetap nomor 1 pada saat itu, walaupun nggak nyampe. Ibaratnya yang nggak ikut kelas lah. Iya, betul. Kepotong jam. Itu kelas 1 putih abu-abu yang nanti tadi bilang pertama kali tawuran tuh di mana Bang? Maksudnya ketemunya siapa? Maksudnya apa dibantai, apa ngebantai, gimana? Kalau pada saat itu ya, kalau gue inget kita tuh sebenarnya masuk jalurnya jalur ekstrim. 44 dulu ya. Iya, yang kita lewatin banyak sekolahan yang kita lewatin, terutama dari Pasar Rebo. 12 RM ya pasti. 12 RM lah teman-teman kita dulu tuh. Untuk 12 RM salam kenal. Apalagi teman-teman yang dari Respati, Hek. Terus 40. Itu di Hek. Belum yang di Jakatim. Oh, Jakatim. Yang Kramat Jati. Nah, nongkrongannya lagi yang lebih ekstrim, Cililitan. Budi Cililitan. RT terus sendiri kan namanya dibilang Budi Cililitan. Tapi di situ juga di Cililitan kita punya teman-teman, Mbak. Yang basis Cililitan. Kita tuh bisa gabung. Kalau udah ditambah lagi sama basis Cililitan, itu 44 bisa miring habis. Ada kalau nggak salah tuh busnya masih yang bis tingkat tuh 43 yang kayak keong. Iya. Itu udah asli Garuda masih gabung, Bang? Gabung. 44 Garuda. Gabung. Masih keramik. Iya. Masih gabung. Ya? Kita juga pada saat itu bisa naik di basis 44, bisa basis Pondok Gede keramik. 44 dulu, Pondok Gede dulu 52 Bang ya? Iya, bisa. Sekitar 52 ya? Atau bis pasar. Itu juga bisa tuh. Yang mobil bis pasar ngerasain aneh tuh. Bener. Tapi tetap turun di tol. Iya, karena si supir pada saat itu kalau Bonser yang naik mending lewat tol. Nyampe di pas turunan tol. Iya. Sekolah kita ya. Waduh, banyak banget itu kenangan tuh kalau memang. Yang kelas 1 tadi balik lagi, ente bentrok pertama masih apa tuh Bang? Yang kan ente bilang jalurnya ekstrim. Kalau untuk bentrok pertama tuh pastinya dengan 12 RM khusus Pasar Rebo. Tapi kalau yang basis Depok menuju Rambutan banyak kita ekstrim juga. Ekstrim ya. Oh jadi anak 44 yang dari basis Depok, tapi ke Rambutan dulu
dulu, Program. mereka Itu lebih dulu- duluan ya. lebih duluan. Dia ada Parah ya, Parah, Yamor, Yamor Ah. sama Jerman. Jerman enggak Jerman masih mau ikut ke kita lah, Masih gabung. masih mau gabung. Tapi ada temen kita juga tuh dari SMA Pernus, Pernus. Tuh, Pernus yang itu model sekolah SMA tapi bebas ya. bebas, model Kayak arsis lah. rock and roll gitu lah, rambut boleh panjang. Kejadian kelas 1 bang yang paling diingat bang, yang diingat sampai sekarang memorinya. Suka-dukanya nih, Ya kalau suka mungkin bisa diceritain sukanya apa. kalau sukanya masa sekolah di Bonser, ya kita jadi arti namanya solidaritas dari teman-teman, kita jadi lebih tahu oh inilah persahabatan. Tapi arti persahabatan itu di luar konteksnya. Kalau udah terjadi ya macam keributan sesama teman-teman sekolah yang lain, saya juga bingung tuh namanya, wah solidaritasnya bagaimana nih? Harusnya solidaritas itu kan menyeluruh, tapi ini satu titik doang nih, sekolahan sesama sekolah ribut. Itu bingung juga nih solidaritasnya. Tapi arti solidaritas yang di teman-teman sekolah, inilah kekentalan persahabatan. Di Bonser. Ya, di Bonser. Tapi kalau solidaritas sama sekolah lain itu beda ceritanya. Beda. Artinya kita juga, ya kita karena udah bercerita di memori yang dulu ya, tapi sekarang ya jadi ngerti tawuran itu sebenarnya bagus atau tidak. Jadi mengenang, akhirnya kita menyadari sendiri. Nggak ada guna dulu. Karena jiwa muda mungkin dulu Pak. Jiwa muda. Karena kejadian kita di waktu yang salah dan waktu yang mungkin harusnya bisa kita hindarin bang. Betul. Nah tadi nanya lagi kejadian kelas 1 yang nggak pernah lupa sampai sekarang. Kalau kejadian yang nggak pernah lupa, ada temen lah dari SMP bareng kita menuju ke Bonser, itu ada dari teman SMP. Terus? Ya, yang almarhum Oh meninggal. Jadi kita baru kelas 1 si Agus. baru seminggu Itu ya. dia tinggal pasar Induk, dia Baru pasar Induk. seminggu. Salah satu dari teman di basis 44 almarhum Agus anak pasar induk meninggal pada saat tawuran. Tuh. Ceritanya gimana bang? Ente kan yang emang kondisi paling deket tuh di kejadian, bisa ceritain bro? Awalnya Kalau untuk memori yang dulu untuk sahabat gue Agus, ya semoga arwahnya di sana tenang. Dan di sini saya bercerita hanya sedikitnya aja yang saya tahu. Pada saat TKP memang kita di Pasar Rebo tuh menunggu bus tujuan kita ke sekolah. Memang pasti pada saat itu banyak itu anak banyak ya? banyak pada saat itu memang lagi bentrok sama 12 RN. Memang pada saat itu kita tetap berlawanan, artinya maju terus, maju. Tapi 12 RM-nya mungkin salah satunya ke teman kita yang namanya Agus kena, cuma pada saat itu Agus itu lari jatuh dan akhirnya di aspal kepentok lah trotoar. Dari situ tetap kita maju lagi. tetap ribut. Iya, Agus tetap ditarik Nah. tapi tetap ribut. Dan setelah mungkin Agus nggak berangkat ke sekolah, kita dia itu ya berita duka yang kita terima pada saat itu, puncaklah emosi kita. Agus meninggal. Meninggalnya Berarti di klinik ya? iya. Di klinik. Nah, kemudian anak-anak kumpul berduka di tempat rumah Agus. Akhirnya kumpul kita di Pasar Induk. Yang saya ingat nih, kumpul negatin anak-anak 12. Itu yang aneh inget dulu sekitar seminggu 2 minggu tiap hari nungguin anak 12 betul itu razia terus Bang. iya betul sampai Dan kalau semua kayaknya isu semua yang bahas aneh dengar bang dulu katanya Agus
pertama dengar dulu aneh, karena ini beda basis kan memang. Iya. Agus dibuang dari bis, jatuh kena trotoar, terus macem-macem lah. Ternyata kejadiannya emang bentrok, Agus jatuh, Iya. jatuhnya kena trotoar, meninggal. Betul. Jadi Akhirnya- bukan karena anak 12 yang melukai ya. Jadi memang pada saat itu dia memang jatuh. Memang kejadian pada saat itu memang sama 12 orang juga. Cuma dia bus, entah dia itu salah naiknya atau bagaimana. Kita melihat dia sebagian udah patah kacir, ada yang lari ke pabrik susu. Anak 12-nya. Iya. Itulah basisnya. Itu berarti masih di Pasar Rebo ya? Pasar Rebo masih proses pembangunan terminal rambutan. Siang hari bolong ya? Iya pastinya. Pas itu kan awal berangkat sekolah kita tuh. Nah, setelah tahu Agus meninggal, nah ini dengarnya juga emang lagi habis-habisan tuh anak 12 gitu, minggu ya? Asli Minggu, banget. tiap hari ya, Bang? Iya. Apalagi di pasar induk kan kita udah sweepingin terus. Sweeping ya? Dari Pasar Induk, Harapan Bunda, sampai Pasar Rebo, tetap ditunggu Betul. ini. Nggak ada tuh yang namanya 12 RM kita cek Naik maklumat. entah itu dia naik apalah, entah naik apa, yang udah nihil kosong. Mungkin dia udah merasa tahu kali, wah Bonser ada yang meninggal. Jadi nggak ada namanya 12 RM itu lewat sama sekali. Entah itu dia lewat langsung tol kan bisa tuh, dari tol masuk ke keluarnya dari Taman Mini. Itu ya merinding juga sih Bang, waktu itu kita baru kelas 1 ya. Di pikiran ente gimana tuh pada saat itu? Baru seminggu ya? Kalau dibilang sedih banget, Pak. Itu karena temen Temen gue, SMP ya? temen gue dari berangkat ke SMP, dan memang untuk berangkatnya bareng kita nggak tahu, sama teman-teman nggak tahu, kita menuju Bonser. Karena awalnya saya masuk Bonser, itu melalui saya masuk. Oh, ketemu justru sama Agus ketemunya pasti Bonser. Iya, ketemu di Nggak taunya satu basis, kejadian itu. Iya. Dan dia kalau nggak salah di kelasan Otomotif 12. otomatis 12 ya. Ini otomatis 34. Ya, padahal udah tahu ya, cuman teman ada yang meninggal, cuman mau nggak mau kita masih panjang nih Bang, kita baru seminggu perjalanan, Iya. masih 3 tahun lagi Kenangan juga ada nih, Wai. di kelas 1. Di sekolah di kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2. Kalau ente masih ingat yang namanya kodim berapa kita tuh? 0505, 0505 ya? Yang namanya swing. nah, swing Pak Parno, Itu Pak Pado ya? Gua taunya swing tuh, Wai. almarhum, Almarhum. almarhum, Serius, Wai? iya. Dan ini nggak tahu tahun berapa almarhum. Ada ingat kejadian tuh lagi posisi Budi Murni lah kejadiannya, Budi Murni. Kita di rel tuh, kan belakang. Oh, Kalau pintu samping itu kan rel, anak Iya. basisnya 506 ya. 506, 9A, 56, Iya. 501 belakang. Nah, pada saat itu turun tuh lah tuh basis kita semua dari atas, katanya di belakang butuh bantuan. Ternyata Pak Swing lagi jaga di situ. Tapi anak-anak emang nggak ada yang ribut. Ribut. Oh, ribut. Cuma lagi Sama pas BM. BM. Nah kebetulan yang jaga ada Swing. Kalau ada Swing kan kita kan tahu sendiri. Ketangkep digedik di Ah, situ juga. Yang ada pastinya Abi lah, pokoknya dibawa sama dihadapin sama Palimbong. Kebetulan aneh tuh. Ente ketangkep. Iya, jadi salah ngucap. Maksudnya? Ada yang bilang, oh ya ada Swing, majuin. Gue bilang begitu. Akhirnya gue maju. Maksudnya ente swing itu siapa nggak tahu? Nggak tahu, Berarti nggak masih- dengar yang namanya itu Swing. Berarti masih kelas 1 dong, kan udah mengerti. Pas gue ketemu, jebret, tahu kan tuh model yang gesper itu tuh. Gue pas megang tuh, Geser kepala babi. yang gear. Ya, gear. Oh, gesper palanya itu barang bukti gear. gue tuh, Hmm. barang bukti gue. Pas berhadapan ada yang bilang, oh ada Swing, udah majuin. Gue bilang kayak Saya gitu. pikir bukan kodim. Bukan. Pas kepentok lah, tangkaplah tangan gua. Namanya udah begitu, langsung gua di Di rantai. di Diikat di rantai biasanya. Gua kira dibawa ke
Kodim, nggak taunya dibawa ke sekolahan. Iya, karena dia swing itu penjaga sekolah kita yang ditugaskan dari Kodim untuk Betul. jagain konser. Boncengin lah gua di motor tuh, bukan di belakang woi, dibikinin taruh di depan, diboncengin tuh gua. Gua kan siteng jadi kan. Kamu sekolah mana? Boncer pak. Udah, ikut. Dibawa tuh diadepin ke sekolahan. Dikasih lah ke Palembang. Kasih surat pernyataan. Nah malu lah gua tuh sama paman gua. Kamu ikut tawuran ya? Itu tuh tenangan gua tuh yang gak gua pengen juga tuh. Bener. Asli. Tapi ente sempat bentrok bantuin anak-anak sama anak BM nggak? Karena udah ada swing, Jadi kita anak-anak semua anak-anak mental. BM-nya juga ada mental ya? Iya. Anak-anak juga mental. Ya, kita mau apa? Ya udah, itu gue ikut surat pernyataan tuh bahwa tidak mengulangi lagi ikut-ikut tawuran dan bawa barang. Iya. Untungnya ya udah, namanya kita teman-teman ya kan. Keluar kuping kuping aja Muntah lagi. Pulang sekolah tuh Tawuran lagi. Ya namanya udah cerita-cerita sekolah kita ya kan. Seru memang pada saat itu. Yang nggak bisa bikin malu ditangkap taruh di depan motor ya. Itu dia gua Malu banget ya. gua kira kayak bener-bener macam apa. Pak nggak di belakang aja, udah depan kamu. Di belakang kabur lagi. Tapi untuk Pak keluarga Pak Swing, almarhum Pak Parno. ya. Pak Parno ya? Pak Parno. Ya gua kan tuh manggilnya Pak Swing, karena anak-anak tahu sendiri. Tapi lu dapat berita informasinya dari siapa? Oh jadi swing Pak Parno ada sepupu ponakan alumni 98. Dia sekarang brimob, ponakannya Sugeng Iyo namanya. Dia yang ngabarin. Jadi ponakan swing itu ada alumni 98. Dia yang ngabarin bahwa swing itu pamannya dia meninggal. Apalagi yang tangkap? Ada lagi nggak cerita lucu? Kalau itu aja sih cerita gue. Kalau ini malah diulang, waduh. Itu yang nggak terlupakan, Iya, tangkap taruh di depan motor ya. Taruh di depan motor. Bayangin aja duduknya. Udah tangan. Motornya motor Model- laki, motor Iya, CB. CB. Model CB. Motor yang model Ada tangkinya di depan. Iya, tangki depan. Ya. Pak, saya di belakang aja Pak, takut. Udah kamu, udah memalukan kamu. Taruh saya sama Palimbong. Waduh, gue ingat sama paman gue ya kan. Repot udah ya udahlah. Ada cerita lucu lagi gak? Ada di Perumpung. Nah, tuh. Perumpung. Anak-anak kan kalau tahu sendiri kan, kalau nggak naik basis, naik model yang truk-truk gitu tuh kan, kontainer. Kontainer, ya. Kontainer yang terbuka. Kontainer terbuka. Kalau Karno nonton ini, Iya. kalau Karno nonton ini, Masih inget ya. jangan ketawa lu no. Karena ini dulu tandem tawurannya dia nih. Memang di Tegal tuh ribut sama dari kampung Perumpung sampai ke Gembrong. Pas berapa tuh bang? Kelas 2 kalau kelas 2. Oh itu mah yang kita turun di Gembrong kita jalan bang. Enggak, ini cerita ini enggak lupa nih. Jadi pada saat memang udah dibubarin, kan di stop tuh. Di stop truknya sama kampung. Sama anak kampung Gembrong. Oh kampung Gembrong. Anak-anak bilang daripada tuh hujan batu ya kan, turun semua, turun. Ayo turun. Kan tas gemblok tuh. Yang gue bawa kan tas gemblok. Gue lupa, gue turun, modelnya lompat. Nyangkut tas gue di truk. Jadi gue ngegantung. Serius. Karena kalau ketawa, awas dong. Itu mobilnya jalan. Posisi berhenti kan. Posisinya berhenti. Iya, kan padahal. Jadi anak-anak udah kabur ngelayanin, ente masih nyangkut. Nyangkut. Jadi gue ngegantung modelnya gimana nih. Gue gini aja tas gue robek dah. Akhirnya anak-anak udah ibaratnya lari ke arah tongkrongan Belter. Openas. Iya. Dari situ lah. Untung ya, alhamdulillah gue masih sehat sampai sekarang. Kalau enggak kan, ibaratnya Udah ikut truk lu. Wah, Giring truk. emang kejadian-kejadian dari mulai Perumpung itu ekstrim tuh. Ekstrim. Ribut-ribut terus tuh mana kampungnya. Itu pas pulang biasanya. Iya. Kalau pergi kita masih menang terus. Nah, Kalau pulang dia nungguin kita. pokoknya senior tetap solid lah pada saat itu menjaga adik-adik kelasnya. Itu kelas 1 bang ya?
Iya, kelas 1, kelas 2 tuh kita kayaknya semangat banget. Kalau pas gue udah jagoan dah. Udah tahu dah, udah tadi dah, udah ibaratnya lu bakalan jadi calon gua lu ntar. Kalau kelas 2 apa yang inget bang? Kalau kelas 2 ya kalau cerita-cerita ininya ya paling tahu kan tuh yang di Perupung sekolah SMA apa tuh Antonius ya? Santo Antonius, Iya itu kan? kan ladang buat kita nyari banda. Nah, itu apalagi yang dulu topi yang model 8 jahitan. 8 jahitan kan tenar banget yang pada saat itu kan. Iya. Gue diajarin tuh Oh diajarin sama ini senior. nih, betak lah diajarin. Mbot. Almarhum. Almarhum ya? Almarhum bang. Diajarin gimana sama senior? Kalau lu pengen topi yang bagus, lu harus kuat lari. Emang gue lihat sih dia turun kalau berangkat nih, ngeliat Santo Antonius lari, Ngambil barang. langsung dapet. Itu aja intinya, jangan sampai ngos-ngosan lu lari. Kalau lu ngos-ngosan bisa yang ada dikejar-kejar dibilangnya ini lu. Bener dia dapet topi asli. Gua koleksi mungkin banyak tuh simbol. Gua ngikut tuh besok-besokannya. Gua pengen topi ya. Apa aja, bukan topi aja sih sebenarnya. Sepatu, tas. Terus kalau sepatu kan berarti masih keadaan diam di tempat. Kalau ini kan tas kita ya. berani-berani ini kan. Topi tuh yang 8 jahitan tuh. Yang merek yang apa tuh? Yang pemain basket kan biasanya kan yang bagus-bagusnya tuh. All-Star, Converse. Weh, ada nih gue bilang. Bang, gue mau ambil. Udah ambil. Yang penting lu harus kuat lari. Lu pengen banget tuh topi itu. Iya, pengen banget gua topi itu. Lagi pas posisi rada macet, ya kan. Yang penting anak-anak udah siap aja. Kalau orang peruntungan kau sendiri, kalau lu lihat bonser, bawahnya udah pada berdiri, udah pada. Ini dia. Wah, kebetulan ya anak Santo Antonius lagi bubaran juga. Gua lari, pura-pura langsung dapat tuh. Langsung lari gua ngejar tuh. Bang, gua dapet nih ya. Cakep juga lu dapetnya. Katanya. Udah, tukeran sama gua. Ntar dulu bang, gua pakai dulu. Terus Suruh sendiri, ditukar. iya. Ya, lu nggak mau, kan? Senior ya kan. Gua pakai dulu bang, gua pakai dulu, gua pakai. Itu Chicago Bulls. Iya. Gue inget topi ente. Iya kan? Chicago Bulls, cakep emang tuh. Topi yang bener-bener anak-anak tuh selalu, apalagi yang bilang Build up. 8 jahitan. Ini. Harganya 3 kali lipat dari kemampuan kita kan. Tuh. Kebetulan Santo Antonius emang badannya bagus-bagus. Ya pokoknya di kategori yang anak sekolah tajir banget lah ibaratnya. Iya. Dan posisinya emang pas banget di Perumpung. Nah, Emang jadi makanan kita sehari-hari. tapi ya memang ya kalau udah nyampe sekolah nih, Wei, kita udah kayaknya udah lelah banget ya nerima pelajaran, Udah nggak masuk. udah nggak masuk kan. Yang Tapi dipikirin- guru yang paling gua suka nih masuk bahasa Inggris doang, Wei. Iya. Yang ibu siapa tuh? Bu Loli namanya ya? Yang jilbab ya? Oh bukan. Aduh siapa ya? Ada tuh, yang rumahnya di Pasar Rebo. Itu doang yang disenang. Bukan senang artinya itu, kebetulan gua mau sisi lagi keperluan ke sekolah, ketemu tuh sama bu guru. Gua pakai bebas sih. Loh, naik bus juga dia. Loh, Bu, berangkat kesiangan atau gimana? Ini Loh, masih kamu sekolah nih. nggak bareng sama teman-temanmu? Ini masih sekolah. Masih sekolah. Nggak bareng sama teman-temanmu? Enggak Bu, emang lagi pas ada perlu sekolah. Gua bareng tuh. Kamu nggak ikut tawuran-tawuran kan? Ya ibu lihat dong, enggak. Yeah. Kalau bisa pelajaran saya jangan dipersulit ya Bu, kalau saya terlambat. Gua pernah tuh ngelobi cuma bahasa Inggris. Tapi kalau yang lainnya lo sendiri, guru-guru yang lainnya susah masuk di otak. Karena kita Asli. udah capek, letih, pulangnya mikirin tempur lagi bang. Tuh. Padahal Apalagi kalau udah nyampe di kolong nih, Wei. Kolong yang seberang tempat kan orang mak warung mak yang paling bawah tuh. ini musuh lewat kagak gitu. Iya, musuh lewat. Apalagi kalau kita udah keluarnya cuman gua ibaratnya per kelas nih, yang lain belum pada keluar. Kadang kan perasaan gimana ya? Takutnya Musuh lewat tiba-tiba. Terus sendiri mau lari kemana nih? Tapi kalau kita udah ada
Satu Satu kompak, basis. semua kumpul. Depan berapa basis bang? Ada 900, 44 ya? 44, 900, 300, 300, 57. 57. Kalau Ada seberangnya kan ada 4 basis lah. 43 Priok. Ya, Seberang 43 si Ketut, Priok. Ketut. Tut, apa kabar Tut? Betul belum kita tampilin. Oh belum ya? Priok jauh bang. Masih PSBB. Mudah-mudahan. Bas Priok masukin aja wae. Mas Tiga ada yang mau ingat? Kalau si Kiting ingat gak wae? Kabarnya? Fitting mana? 43. Almarhum. Fitting Priok. Iya. Almarhum. Itu tahun berapa lu dapat rumah di almarhum? Sebelum 2010 udah almarhum. Fitting kelas ente ya? Iya. Almarhum. Itu sarap dia tuh wae. Iya, saraf. Sarap aja tuh. Salah satu orang saraf di Priok. Betul. Sarafnya Ya. kenapa bang? Karena dia berisik. Jadi kalau ketangkep dia mulu. Ah, betul. Dan gampang lagi lolosnya dia. Terus kalau provokator dia mulu. Iya, benar. Almarhum dia. Ada yang inget nggak kelas 3? Kelas 3 kelas 1 kelas 2 aja gue ingat. Tapi kalau kelas 3 tuh udah memikirkan kayaknya kita nih Kelas 3 habis ujian kita dibantai ATW. Bukan kita yang dibantai ATW, anak Unzar 3 dibantai ATW. oh kita ngebantu ya nge-backup Kita ya. nggak backup apa? Karena Iya, emang iya. kerjaan kita backup Unzar 3 mulu. Iya benar. Iya. Ingat nggak? Yang di Penas. Yang kita langsung amprokin ke bawah semua kan. Anak ATW nggak tahu di situ anak Unzar 2 ada juga. Pada kaget dia. Jadi kan juga buyar itu masuk ke Ya buyar lah. yang sekarang ini kan ada proyek apa tuh? Ceritanya gini bang, Bonser 3 tuh dibantai duluan. Naik 900. Heeh. Ente 44 belakang, 9A belakang. Heeh. Nggak tahu di belakang tuh ada anak Bonser 2 lagi pada naik basis belakangnya. Ingat nggak? Ya betul yang ente itu, buyar. Iya, memang pas kita turun kan buyar tuh, cuman kan nggak tahu posisinya. Waduh, udah lupa juga itu. Kalau kabarnya si apa ya? Anak Koslet gimana tuh kabarnya? Koslet almarhum. Koslet almarhum juga. Koslet basis soi, kelasan aneh almarhum. Almarhum sebelum 2006, kita 2004. Koslet. Iya. Ya ribut juga sih almarhum. Itu tahu nggak yang namanya ucok? Untuk mana nih bajak? Iya, ucok bajak. Untuk bajak nggak tahu kabarnya. Berarti kan ente kan udah banyak pengalaman ini silaturahmi anak-anak. Nah, ini kan ya bersyukur nih udah ketemu ente nih. Jadi kalau di saat era-era kita dulu, yang gue ingat memang kayak macam si ucok bajak, Limbong almarhum. limbong almarhum. Apa kelas kita limbong yang fake sama anak 12 RM Iya, Balwin. yang badannya kok itu kan Almarhum. banyak juga ya kabar-kabarnya. Penjol almarhum. Eh, Jadi yang duluin kita bang. Alhamdulillah kita masih sehat. Amin, bener. Untuk teman-teman semua yang masih sehat, salam sukses. Ya bang, ada kesan-pesan nggak buat ini nih, buat kebetulan nih aja John kita mau break. Pesan-pesan buat teman-teman atau adik kelas. Kita kan visi-visinya mengkampanyekan setoran pelajar. Gimana ya kalau untuk kesan-pesan? Sebenarnya kita cerita begini bukan buat ngasih motivasi lo yang sekarang sekolah nih, yang di STM semua nih di Jakarta ataupun semangat Se-Jabodetabek. Kita cerita bukannya lu buat semangat jadi gue cerita tawuran nih. Lu jangan. Kalau bisa cukup terakhir hanya di tahun-tahun 90-an. Terakhir cukup tahun 2000-an. Sekarang yang tahun 2000-an ke atas, Milenial. stop tawuran, stop narkoba. Penyesalan nantinya akan tahu sendiri lo, pasti penyesalan yang akan lo terima. Tapi kalau lo buat adik-adik kita nih, terus terang, jiwa muda boleh, tapi jiwa muda lo bikin yang positif. Itu aja dari saya dan abang ini. Oke, untuk pengembangan selanjutnya teman-teman yang lain
Main nih, suruh main kemari bang. Apalagi ya aneh punya istri buka salon, anak ente yang masih mau dinikahkan, bisa lah ditelepon. Kita datengin ke rumah situ. Buat merias wilayah pengantin. Cibitung, Tambun. Iya, Cibitung Tambun. Ya, Oke aja itu aja. ini cerita sedikit dari Bang Turman. Kebetulan mampir sekian tahun nggak ketemu. Ya, Lama banget. lama banget bang ya. Iya, lama banget. Teman perjuangan dulu nih, walaupun beda basis, kita pernah di jalur, pernah sama-sama bang ya. Ya dari cerita yang tadi mudah-mudahan ada hikmahnya bahwa tawuran itu masa muda kita itu nyari jati diri nggak seperti itu, karena banyak yang hilang juga pada saat itu. Betul. Dan kita mengenang masa lalu untuk tidak diulangi lagi masa sekarang, karena saatnya kita ini udah tua seperti ini, umur udah kepala 4, silaturahmi lah. Bonser Channel bertujuan seperti itu. Bonser 2, Bonser 3 kita silaturahmi, kuat lagi persatuannya. Mungkin kita ada event-event yang positif yang bisa kita lakuin di sini. Ya dari aneh, Dawai Bonser Channel episode nostalgia dibangun Turman basis 44 96 di sini. Nanti kita ketemu di narasumber yang lainnya. Sekian dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bendera bang. Hitam, merah, hitam. Bonser Channel Never Ending Story.